Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Saya akan presentasikan hasil analisis saya mengenai medication error atau kesalahan dalam pemberian obat yang bisa saja terjadi pada pelayanan rawat inap di rumah sakit TMC. Fokus utama dalam studi kasus ini adalah bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi, apa penyebab utamanya, serta bagaimana solusi berbasis manajemen dan teknologi yang dapat diterapkan. Baik, untuk slide selanjutnya ada kasus medication error di rumah sakit TMC. Medication error adalah kesalahan pemberian obat oleh tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah dan beresiko terjadi di berbagai layanan kesehatan lainnya, termasuk rawat inap. Di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya, kesalahan paling sering ditemukan pada tahap prescribing atau penulisan resep dan transcribing atau penyalinan resep. Penyebab utamanya adalah kegagalan komunikasi antar petugas, tidak dilakukannya double check, gangguan lingkungan kerja, serta minimnya jumlah petugas di deposit rawat inap. Bila tidak ditangani, kondisi ini dapat menurunkan mutu pelayanan dan mengancam keselamatan pasien. Baik, untuk slide selanjutnya ada identifikasi permasalahan utama di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar petugas, seperti kurangnya koordinasi antara dokter, perawat, dan apoteker. Yang kedua, tidak adanya double check, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan ulang resep obat sebelum diberikan. Yang ketiga, gangguan lingkungan kerja seperti kebisingan dan tekanan kerja mengganggu konsentrasi. Dan yang terakhir, minimnya jumlah petugas, seperti beban kerja tinggi menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko kesalahan. Slide selanjutnya ada ketidaksesuaian dengan prinsip manajemen. Yang pertama, keselamatan pasien terabaikan dikarenakan tidak adanya pemeriksaan ulang obat. Yang kedua, komunikasi efektif tidak berjalan karena miskomunikasi antar petugas medis. Yang ketiga, manajemen SDM lemah. Jumlah petugas tidak sebanding dengan beban kerjanya. Dan yang terakhir, lingkungan kerja tidak kondusif. Gangguan seperti kebisingan dan tekanan waktu. Selanjutnya ada pelanggaran terhadap SOP pemberian obat. SOP pemberian obat kepada pasien rawat inap, yaitu dalam pemberian obat harus memperhatikan prinsip 7 benar pemberian, yaitu benar nama pasien, benar nama obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu pemberian, benar dokumentasi, dan benar informasi. Prosedurnya itu yang pertama, melakukan identifikasi pasien dengan melihat kecocokan nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, antara gelang identitas pasien, dan status pasien. Yang kedua, menyiapkan obat pasien sesuai dengan instruksi dokter, nama obat, dosis, aturan pakai, dan waktu pemberian. Yang ketiga, sebelum memberikan obat ke pasien, lakukan pengecekan ulang dengan perawat lain tentang kebenaran identitas pasien, nama obat, dosis, aturan pakai, dan waktu pemberian. Yang keempat, saat pemberian obat ke pasien, diinformasikan kepada keluarga pasien tentang pemberian obat tersebut. Dan yang terakhir, untuk obat oral yang diminum sendiri oleh pasien, pastikan bahwa obat telah diminum. Untuk slide selanjutnya ada pelanggaran terhadap SOP pemberian obat yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang pertama, benar pasien, identifikasi pasien kurang cermat. Yang kedua, benar obat dan dosis, terjadi kesalahan penulisan dan penyalinan resep. Yang ketiga, tidak dilakukan double check oleh perawat. Dan yang terakhir, edukasi pada keluarga sering terabaikan. Selanjutnya ada strategi perbaikan berbasis manajemen. Dalam upaya mengurangi kesalahan pemberian obat di rumah sakit, saya mengusulkan 3 strategi perbaikan berbasis manajemen yang sering dilengkapi. Yang pertama, ada optimalisasi alur pelayanan obat, seperti revisi SOP dengan penambahan verifikasi ganda atau double check. Salah satu masalah utama yang terjadi di lapangan adalah tidak adanya pengecekan ulang yang sistematis.
Maka dari itu, SOP pemberian obat perlu direvisi dengan menambahkan sistem verifikasi ganda atau double check oleh 2 perawat sebelum diberikan kepada pasien. Dengan begitu, potensi kesalahan seperti salah dosis atau salah pasien bisa diminimalisir secara signifikan. Dan yang kedua ada penguatan SDM dan budaya keselamatan pasien, seperti penambahan jumlah petugas di deposit rawat inap karena kekurangan tenaga kerja menjadi faktor risiko yang besar. Yang kedua, mengadakan pelatihan rutin tentang keselamatan pasien dan komunikasi efektif antar tim medis. Pelatihan ini penting agar koordinasi antara dokter, perawat, dan apoteker bisa berjalan lebih baik dan mencegah miskomunikasi yang sering menjadi awal terjadinya kesalahan pemberian obat. Baik, untuk strategi yang terakhir ada digitalisasi resep dan penerapan teknologi. Pertama, menerapkan barcode scanner untuk mencocokkan obat dengan identitas pasien. Penggunaan barcode scanner untuk mencocokkan identitas pasien dengan label obat sehingga bisa menghindari pemberian obat yang salah. Yang kedua, aktivasi sistem resep atau computerized vision order entry yang dapat meminimalkan kesalahan penulisan resep oleh dokter karena sistem ini langsung terintegrasi dan terbaca oleh apoteker serta perawat. Ini juga akan mempermudah dokumentasi dan audit layanan. Untuk selanjutnya adalah SOP sederhana implementasi strategi. Untuk mengatasi berbagai masalah yang menyebabkan kesalahan pemberian obat, diperlukan SOP baru yang lebih sistematis, sederhana, dan berbasis pada sistem verifikasi ganda. SOP ini disusun untuk memastikan semua tahapan pemberian obat dilakukan dengan aman dan sesuai standar. Yang pertama, dimulai dari dokter yang menulis resep secara digital menggunakan sistem computerized vision order entry. Ini penting untuk mencegah kesalahan penulisan resep yang sering terjadi pada tulisan tangan. Yang kedua, apoteker memverifikasi dan menyiapkan obat. Resep digital kemudian langsung masuk ke sistem apoteker, di mana apoteker sendiri akan memverifikasi keabsahan dan kelengkapan resep belum menyiapkan obat sesuai dengan instruksi. Yang ketiga, perawat melakukan double check bersama perawat lain. Sebelum obat diberikan ke pasien, 2 perawat melakukan pengecekan ulang secara bersamaan. Ini merupakan bentuk sistem verifikasi ganda untuk memastikan nama pasien, obat, dosis, dan waktu pemberian sudah sesuai. Yang keempat, scan barcode gelang pasien dan label obat. Setelah itu, dilakukannya pemindaian barcode yang ada pada gelang pasien atau label obat menggunakan scanner. Tujuannya adalah mencocokkan data identitas pasien dengan data obat secara digital untuk menghindari kesalahan. Yang kelima, memberikan obat sambil mengedukasi pasien atau keluarga. Pemberian obat tidak hanya diserahkan begitu saja, perawat wajib memberikan edukasi singkat kepada pasien atau keluarganya tentang obat yang diberikan, termasuk cara minum dan efek samping yang akan muncul. Dan yang terakhir, pencatatan pemberian obat dalam sistem digital. Pemberian obat didokumentasikan dalam sistem digital rumah sakit secara real time. Hal ini penting untuk keperluan audit, monitoring, dan pelaporan medis. Baik, di sini ada flowchart proses pemberian obat. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam proses pemberian obat kepada pasien, berbasis SOP dengan sistem verifikasi ganda atau double check dan teknologi barcode. Flowchart ini juga menggunakan simbol standar seperti oval sebagai terminator untuk mulai dan selesai, persegi panjang sebagai proses, belah ketupat sebagai decision atau pengambilan keputusan, dan jajar kencang sebagai input atau output. Nah, baik, selanjutnya akan saya jelaskan langkah per langkahnya. Pertama, proses dimulai dari simbol oval bertuliskan mulai, menandai awal alur pemberian obat. Selanjutnya, dokter menulis resep melalui resep atau CPOE. Tahap
Tahapan ini adalah proses dokter menuliskan resep obat secara digital melalui sistem computerized physician order entry. Tujuannya untuk menghindari kesalahan tulis dan mempercepat alur komunikasi. Selanjutnya, apoteker memverifikasi dan menyiapkan obat. Setelah resep masuk ke sistem, apoteker akan memverifikasi kebenaran resep, menyiapkan obat sesuai instruksi, jenis, dosis, dan jumlah. Selanjutnya, perawat melakukan double check. Ini adalah titik keputusan atau decision. Apakah perawat sudah melakukan double check bersama perawat lain? Jika tidak, maka arah alur akan kembali ke kotak proses ulangi pemeriksaan. Jika iya, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, scan barcode gelang pasien dan label obat. Proses verifikasi otomatis menggunakan teknologi barcode scanner. Barcode pada gelang pasien di-scan dan dicocokkan dengan label obat. Pertujuannya memastikan obat yang diberikan benar-benar untuk pasien yang tepat. Selanjutnya, berikan obat sambil edukasi kepada keluarga pasien. Obat diberikan secara langsung. Perawat juga memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga tentang nama obat, cara pemakaian, efek samping, dan waktu konsumsi. Selanjutnya, ada dokumentasikan pemberian obat dalam sistem digital. Pencatatan digital dilakukan untuk keperluan medis, audit keperawatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, simbol OVA selesai, menunjukkan akhir dari proses. Baik, untuk slide terakhir ada kesimpulan. Dari presentasi ini saya dapat menyimpulkan bahwa medication error di Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya banyak terjadi pada tahap prescribing dan transcribing, disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif, tidak adanya double check, gangguan lingkungan kerja, serta kekurangan tenaga di deposit rawat inap. Masalah ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip manajemen pelayanan kesehatan dan SOP pemberian obat, terutama prinsip tujuh benar. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan strategi perbaikan berbasis manajemen seperti optimalisasi alur pelayanan obat, penguatan SDM dan budaya keselamatan pasien, serta pemanfaatan teknologi seperti e-resep atau barcode. Diharapkan strategi ini mampu meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien secara menyeluruh. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Jika ada salah kata dari ucapan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.